Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan semuanya terhani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, mungkin akan lanjutkan cerita Yodin Giok Naganya. Tapi seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Oke, lanjutkan saja ceritanya. Bab 436 sampai 440. Saat mengobrol, keduanya datang ke Hotel Luzu Jinhong. Mereka memarkir mobil di tempat parkir dan berjalan ke lobi hotel yang megah. Pedagang yang ingin kami temui bernama Mo Guandong, dan dia adalah pedagang minuman keras terbesar di kota tua Luzu. Jika anggur kami dapat diwakili olehnya, pasar di kota tua akan segera dibuka. Cheng Han memperkenalkan. Ye Chong mengangguk, dan mengikuti Cheng Han ke kamar pribadi di lantai 3. Di ruang pribadi, duduk seorang pria dengan wajah persegi, penuh janggut, dan mata tajam, mengenakan setelan abu-abu, terlihat sangat formal. Di atas meja di depan pria itu, sudah ada meja besar yang penuh dengan makanan lezat. Melihat Cheng Han dan Ye bergegas masuk, dia berdiri dan sedikit mengangguk ke arah Cheng Han. "Nona Cheng, kamu di sini." Meskipun Mo Guandong adalah dealer besar, tetapi statusnya adalah tidak cukup untuk berpartisipasi dalam pertandingan tinju dari 6 faksi utama. Jadi dia tidak mengenal pemuda di depannya, yang merupakan Tuan Chong, dari dunia bawah tanah Luzu. Cheng Han tersenyum dan berkata, "Bos Mo, terima kasih telah meluangkan waktu dari jadwal sibukmu untuk bertemu denganku. Sebenarnya, aku akan mengundang tamu penting ke sini untuk makan malam. Aku hanya punya waktu, jadi aku akan bertemu Nona Cheng." Kata Mo Guandong, ini berarti jelas bahwa dia memiliki sesuatu untuk dilakukan sebentar lagi. Jadi tidak banyak waktu tersisa untuk Cheng Han. Ye Chong tidak berbicara di samping, tetapi dia bisa merasakan bahwa Mo Guandong tampaknya tidak terlalu tertarik dengan produk mereka. Ini tidak dapat disalahkan pada Mo Guandong. Lagi pula, produk mereka belum menjadi terkenal di Luzu, dan kebanyakan orang tidak tahu seberapa bagus produk mereka. Cheng Han sedikit malu, dia menenangkan diri dan melanjutkan. "Oke, Bos Mo, kalau begitu aku akan mempersingkat cerita. Anggur perusahaan kami semuanya alami dan bebas polusi, tanpa bahan tambahan apapun, dan efeknya luar biasa, mereka telah menjadi populer di pasar Beijiang. Jadi saya pikir, ini selama ada saluran yang cocok untuk anggur, itu juga akan populer di pasar Luzu." Mo Guandong tersenyum dan berkata, "Jangan terlalu banyak bicara, saya telah berkecimpung di industri anggur selama bertahun-tahun, dan saya telah mendengar terlalu banyak perkenalan seperti ini. Tetapi kenyataannya, anggur ini tidak berguna. Bos Mo, saya tidak berbohong kepada Anda, dan tidak ada yang berlebihan di dalamnya. Jika Anda tidak percaya, Anda bisa coba anggur kami." Kata Cheng Han. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan beberapa cangkir sampel yang telah dia siapkan. Mo Guandong melihat sampel anggur dengan curiga. "Tunggu, apakah Anda memiliki lisensi produksi untuk anggur Anda? Apakah Anda memiliki sertifikat keamanan? Apakah ada jaminan kualitas? Jika saya tidak melihat ini, saya tidak akan berani mencobanya." "Ya, semua dokumen kami lengkap, jangan khawatir. Sama sekali tidak ada salahnya." Cheng Han menjulurkan lidahnya, "Tapi saya tidak membawa dokumen ini. Karena saya tidak bisa melihat adapun sertifikatnya, biarkan saja hari ini. Kita akan bicara di lain hari, orang yang saya kencani akan segera datang. Saya minta maaf, Nona Cheng." Mengusir tamu, Cheng Han ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi Mo Guandong berkata dengan tidak sabar, "Aku benar-benar memiliki sesuatu untuk dilakukan." Pada saat ini, pintu kamar pribadi terbuka, dan seorang pria parubaya yang gemuk masuk dari luar, bir besar perut. Dia masuk sambil mengupil, dan berkata sambil tersenyum, "Oh, Bos Mo, saya datang 10 menit lebih awal, dan Anda datang cukup awal, itu tidak lain adalah Hao Sengxian." Mo Guandong sedikit malu, dan dengan riang menghampirinya dan berkata, "Direktur Hao, saya tidak berharap Anda datang lebih awal, jangan lewatkan, keduanya adalah teman yang baru saja saya temui, bicarakan sesuatu dengan saya,
dan kami akan segera pergi. Ternyata orang yang ingin diundang Mo Guandong adalah Hao Shengxian. Kedua menantu perempuan itu adalah teman baik menantu Mo Guandong. Mendengar dari menantu Hao Shengxian bahwa Hao Shengxian baru-baru ini meminum anggur obat dan menjadi sangat kejam. Kebetulan bisnis Mo Guandong tidak berjalan dengan baik baru-baru ini, jadi dia tergoda oleh anggur obat ini, jadi dia mengundang Hao Shengxian untuk makan malam, hanya untuk menanyakan jenis anggur ajaib apa itu. Hao Shengxian sama sekali tidak mendengarkan Mo Guandong, dia menatap Ye Chong dengan tatapan kosong. Direktur Ye, kenapa kamu ada di sini? Mo Guandong dan Cheng Han sama-sama tercengang. Direktur Hao, apakah kamu kenal dia? Mo Guandong bertanya. Hao Shengxian mengangguk dan berkata, ini adalah legenda di sekolah kami, keajaiban di dunia pendidikan. Cheng Han memandang Ye Chong dengan rasa ingin tahu, dan bertanya-tanya bagaimana Ye Chong menjadi keajaiban di dunia pendidikan. Berapa banyak rahasia yang masih dimiliki Ye Chong yang tidak dia ketahui. Hao Shengxian dengan cepat berjalan ke Ye Chong, berjabat tangan dengan Ye Chong, dan berkata dengan penuh semangat, Direktur Ye, anggur yang Anda berikan kepada saya benar-benar luar biasa, saya hanya meminumnya selama beberapa hari, dan semua masalah saya sembuh. Sekarang istri saya, dia hanya. Sebelum dia selesai berbicara, Hao Shengxian dengan cepat menutup mulutnya dan tertawa malu. Mata Mo Guandong berbinar ketika dia mendengar bahwa, Direktur Hao, Anda pasti berbicara tentang bar itu. Hao Shengxian terkekeh, anggur jenis apa itu? Tentu saja anggur jenis itu. Cheng Han menyapa, tidak bisa mendengar sandiwara apa yang mereka mainkan. Ngomong-ngomong, Direktur Ye, apa yang kamu lakukan di sini? Hao Shengxian bertanya. Ye Chong tersenyum, saya datang dengan teman saya, dia ingin bos mau mewakili anggur kami. Haha, Hao Shengxian tertawa keras. Itu kebetulan, bos Mo pasti menginginkannya. Dia tahu bahwa tujuan dari perlakuan Mo Guandong hari ini adalah untuk mendapatkan lebih banyak informasi dari Hao Shengxian. Mo Guandong tercengang, ini tidak mungkin kebetulan. Hal yang dia pikirkan sudah disampaikan ke mulutnya, tapi dia menolaknya. Sekarang dia mengetahuinya, dia meminta maaf kepada Cheng Han dan Ye Chong berulang kali, sangat menyesalinya. Memikirkan sikapnya terhadap Cheng Han barusan, Mo Guandong tersenyum malu. Jadi itulah yang terjadi, Nona Cheng, maafkan aku, silakan duduk dengan cepat, silakan duduk. Setelah itu, tanpa ragu-ragu, Mo Guandong itu adalah diperlukan untuk mewakili semua anggur perusahaan Cheng Han. Mo Guandong menepuk dadanya dan meyakinkan Cheng Han, Nona Cheng, jangan khawatir, dalam waktu kurang dari 10 hari, saya bisa menyelesaikan bisnis di kota tua. Selama anggur kita benar-benar efektif, pasti akan berangkat, badai di kota tua. Hao Shengxian mendengus, dan berkata, bagaimana mungkin tidak berhasil? Saya mencobanya sendiri. Mo Guandong tersenyum dan mengangguk. Karena Direktur Hao berkata begitu, pasti tidak masalah. Semua orang tertawa ke atas. Ngomong-ngomong, Mas Cheng, ada pesta untuk pedagang minuman keras Luzu di sini malam ini. Hampir semua pedagang akan datang. Apakah Anda tertarik untuk berpartisipasi? Mo Guandong tiba-tiba teringat. Ketika Cheng Han mendengar ini, matanya berbinar. Dia khawatir perusahaan tidak memiliki distributor. Jika dia bisa bertemu dengan beberapa distributor di pesta itu, niscaya akan sangat membantu perkembangan perusahaan di masa depan. Cheng Han mengangguk, tentu saja aku akan pergi. Kemudian, dia menatap Ye Chong. Ye Chong baik-baik saja, dan berkata sambil tersenyum, tentu saja aku akan menemanimu. Cheng Han tiba-tiba merasa sangat bahagia, dan menundukkan kepalanya dengan malu-malu. Melihat adegan ini, Hao Shengxian diam-diam menghela nafas di dalam hatinya. Sutradara Ye ini benar-benar tidak sederhana. Ada juga Tian Yongsan di sekolah yang tidak pernah melupakannya. Aku tidak menyangka dia akan bertemu wanita cantik lain secepat ini. Hei, inilah pria sejati. Hao Shengxian berpikir sambil mengupil. Malam itu, pesta dealer anggur diadakan di ruang perjamuan di lantai 3 Hotel Jinhong.
Pesta ini diselenggarakan oleh Yu Tianhao, bos industri minuman keras di Luzhu. Oleh karena itu, semua pedagang anggur besar dan kecil di kota Luzhu datang. Mereka mengenakan jas dan sepatu kulit satu persatu, mengobrol di sana dalam kelompok 3 atau 4 orang. Mo Guandong membawa Cheng Han dan Ye Chong, dan ketika mereka masuk, resepsi sudah dimulai. Sebenarnya, pesta hari ini diselenggarakan oleh bos Yu Tianhao. Dia ingin mengintegrasikan kami para dealer. Kata Mo Guandong, Yu Tianhao adalah salah satu bos dari 6 faksi utama. Ye Chong memiliki sedikit kesan tentang orang ini. Pada saat ini, Ye Chong melihat sekelompok orang mengelilingi seorang pria gendut, bersulang dengan hormat. Mo Guandong berkata, pria gendut itu adalah saudara ipar Yu Tianhao, Wang Rui. Wang Rui ini tidak memiliki keterampilan, tetapi mengandalkan hubungan saudara iparnya, dia dapat bergaul di sini dan melakukan yang terbaik. Ekspresi Mo Guandong penuh dengan penghinaan. Saat berbicara, Wang Rui juga memperhatikan Mo Guandong dan yang lainnya. Ketika dia melihat Cheng Han, matanya langsung berbinar. Wang Rui mengusir orang-orang di sekitarnya, lalu berjalan lurus ke arah Cheng Han dan yang lainnya. Melihat mata menyipit Wang Rui, Cheng Han tahu ada yang tidak beres, dan berkata buruk di dalam hatinya. Kakak Wang, kamu juga di sini. Mo Guandong tidak punya pilihan selain tersenyum. Wang Rui hanya mengangguk ke Mo Guandong, lalu menatap Cheng Han sambil tersenyum, dan berkata sambil tersenyum, siapa cantik ini? Mo Guandong menjawab, ini adalah rekan saya, dia adalah manajer penjualan Longshan Liquor, Cheng Han. Hehe, tidak buruk menjadi manajer di usia yang begitu muda. Wang Rui tersenyum, apa gunanya bekerja sama denganmu dan Lao Mo? Bagaimana dengan ini? Bagaimana kalau kita berdua bekerja sama? Wang Rui berkata, dan mendekati Cheng Han dengan gembira. Mo Guandong sedikit malu, tapi statusnya tidak berani menghentikan Wang Rui. Jadi dia hanya bisa menatap Ye Chong dengan meminta maaf. Cheng Han sedikit tidak senang saat melihat Wang Rui menyipitkan mata, jadi dia bersembunyi. Wang Rui sepertinya tidak menyadarinya sama sekali, dan terus bersandar pada Cheng Han, dan berkata sambil tersenyum, cantik, datang dan bicarakan denganku tentang kerjasama nanti, berapa banyak minuman yang akan kita minum. Rui hendak bersandar pada Cheng Han pada saat itu, Ye Chong berdiri dan mendorong Wang Rui pergi. Dia tersenyum dan berkata, pria gendut, ini pacarku. Kamu tidak perlu berbicara terlalu dekat, telinga kita sangat bagus. Cheng Han tersipu, kapan dia menjadi pacar Ye Chong? Tapi dia cukup senang dengan itu. Wang Rui memelototi Ye Chong, kamu bawang apa? Dia bukan bawang itu, namanya Ye Chong, Mo Guandong mengingatkan dari samping. Wang Rui mendengus, lalu menatap Cheng Han, dan berkata, cantik, apakah ini benar-benar pacarmu? Lihat dia terlihat sangat miskin, apa gunanya jika kamu mengikutinya? Mengapa kamu tidak mengikutiku? Di masa depan dijamin kamu makan makanan panas dan pedas, bagaimana? Cheng Han menatap Wang Rui dengan marah, bersembunyi di belakang Ye Chong, dan tidak berbicara. Wang Rui melirik Ye Chong dengan kejam, dan berkata, nak, jika kamu masuk akal, keluarlah dari sini, kamu sangat tampan, kamu layak untuk kecantikan seperti itu. Sebelum Wang Rui selesai berbicara, dia ditampar oleh Ye Chong. Separuh wajahnya bengkak, mata Wang Rui melebar, dia menutupi wajahnya, dan menyeringai kesakitan. Semua orang di sekitar tercengang, beraninya seseorang mengalahkan Wang Rui. Aku sangat bodoh, beraninya kamu memukulku. Beraninya kamu memukulku. Apakah kamu tahu siapa aku? Wang Rui memarahi. Ye Chong berkata, bukankah kamu hanya pria gemuk? Jika kamu terus mengomel, aku akan membengkak separuh wajahmu yang lain. Wang Rui dengan cepat mundur 2 langkah dan menatap Ye Chong dengan kejam. Oke, kamu pura-pura ke aku. Di mana satpamnya? Teriaknya, dan langsung berlari melewati 5 atau 6 satpam. Cao Nima, kamu bajingan, aku telah dipukuli, kamu baru saja datang ke sini. Apakah kamu tidak ingin melakukannya lagi? Wang Rui berteriak dengan marah.
Beberapa penjaga keamanan buru-buru membungkuk untuk meminta maaf kepada Wang Rui. Maaf, Tuan Wang, maafkan saya. Wang Rui menunjuk ke arah Ye Chong dan mengutuk, pukul aku sampai mati. Beraninya penjaga keamanan tidak mematuhi Wang Rui, maksud Rui, mereka mengeluarkan tongkat mereka satu demi satu, dan melemparkannya ke arah Ye Chong. Di belakang Ye Chong, Cheng Han menutupi mulutnya dengan ketakutan, dan berteriak, "Ah!" Begitu teriakan berhenti, semua penjaga keamanan telah dirobohkan oleh Ye Chong. Semua orang terkejut, omong kosong ini terlalu luar biasa. Wajah Wang Rui menjadi pucat karena ketakutan, dia tidak menyangka Ye Chong begitu kuat. Brengsek, tidak heran kamu berani berpura-pura begitu agresif, jadi kamu tahu sedikit tentang kungfu? Jadi jangan pergi jika kamu memiliki kemampuan. Ketika iparku datang, mari kita lihat bagaimana dia akan berurusan denganmu. Wang Rui berkata tanpa henti. Wang Rui tidak cukup kuat, tapi ingin mengecohnya. Dia berkata kepada Cheng Han, "Nona Cheng, apakah Anda dari perusahaan anggur? Ingin bekerja sama dengan distributor?" Cheng Han mengabaikannya. "Sejujurnya, saya hanya perlu satu kata. Dan tidak ada dealer di Luzhu yang berani bekerja sama dengan Anda lagi, percaya atau tidak." Lanjut Wang Rui, setelah selesai berbicara, dia memelototi Mo Guandong dan berkata, "Mo Guandong, apakah saya benar?" Mo Guandong tidak berani menjawab, tetapi mengangguk diam-diam, mengakui pengaruh Wang Rui. Sambil berbicara, seorang pria paruh baya dengan jaket hitam masuk dari pintu. Jelas, dia baru saja masuk dari luar, dan telinganya masih merah karena kedinginan. Ketika Wang Rui melihat orang itu datang, dia langsung menyapanya dengan penuh semangat. "Kakak ipar, kamu di sini. Jika kamu tidak datang, akan ada masalah di sini." Orang ini adalah Yu Tianhao. Yu Tianhao melepas mantelnya dan melemparkannya ke sekretaris di sebelahnya. Dia mendengus dingin, memutar mata Wang Rui, dan berkata, "Apa yang kamu panggil? Masalah apa yang bisa saya buat? Siapa yang berani membuat masalah bagi saya di sini?" Wang Rui menunjuk ke arah Ye Chong dan berkata dengan sombong, "Kakak ipar hukum. Itu anak itu, lihatlah penampilannya yang seperti jiba, dia cukup mampu bertarung." Dia memukuli penjaga keamanan itu dengan sangat keras sehingga dia bahkan tidak bisa bangun. Yu Tianhao melihat ke arah yang ditunjuk. Wang Rui, jantungnya berdetak kencang. Bukankah ini Nima Chongye? Pantas saja satpam itu tidak bisa bangun. Jika mereka tidak memukuli mereka sampai mati, itu akan dianggap belas kasihan kepada bawahan guru. Ye Chong berdiri di sana, menatap Yu Tianhao sambil tersenyum. Yu Tianhao hampir takut untuk buang air kecil, dan berlari dengan cepat. "Tuan Chong, mengapa Anda di sini?" Dalam satu kalimat, Wang Rui terkejut, dan semua bos besar termasuk Mo Guandong juga terkejut. "Ada apa dengan Nima ini?" Yu Tianhao, bos industri minuman keras di Luzhu, sebenarnya memanggil seorang pemuda, "Tuan." Ye Chong tersenyum dan berkata, "Kamu tidak harus sopan untuk memanggil Tuan Ye. Teman-temanku dan aku datang ke pesta ini. Kami ingin menemukan beberapa dealer untuk mewakili anggur kami." Yu Tianhao berkata, "Oh, Tuan Chong, Tuan Ye, Anda bisa memberitahu saya tentang masalah sekecil itu? Mengapa Anda harus datang ke sini secara pribadi? Saya tidak tahu bagaimana harus sopan, bahkan." Ye Chong tidak mau gunakan kekuatan untuk bertarung seperti 6 faksi besar untuk mengganggu lingkungan pasar yang normal. Karena ini adalah bisnis, lebih baik memperhatikan aturan secara jujur. Oleh karena itu, dia tidak menggunakan kekuatannya untuk menemukan bos besar seperti Yu Tianhao. Namun, karena masalahnya telah sampai pada titik ini, Ye Chong tidak pergi ke sanggang untuk online, bersikeras bahwa dia tidak membutuhkan bantuan Yu Tianhao. "Bos Yu, barusan kakak iparmu mengatakan bahwa dia ingin memblokir Tuan Ye dengan satu kalimat." Mo Guandong mengambil kesempatan untuk mengatakan, "Sekarang dia akhirnya tahu siapa raja besar dan kecil itu." "Apa?" Yu Tianhao memelototi Wang Rui. "Apakah kamu mencari kematian? Apakah kamu tahu siapa Tuan Ye? Beraninya kamu berbicara dengan Tuan Ye seperti ini?" Berkata,
Dia mengusir Wang Rui. Aku ingin kamu berpura-pura menjadi harimau lagi dan menipuku di sini. Aduh, Wang Rui menjerit saat dia ditendang, memegangi perutnya. Semuanya, jika ada yang berani bekerja sama dengan bajingan Wang Rui ini di masa depan, dia tidak akan memberiku wajah Yu Tianhao. Semua orang tercengang. Yu Tianhao biasanya tidak memperlakukan Wang Rui seperti ini. Yu Tianhao terkenal takut pada menantu perempuannya, jadi dia merawat saudara iparnya dengan baik. Itulah sebabnya Wang Rui mendominasi seluruh industri anggur. Tapi hari ini, Yu Tianhao benar-benar memblokir Wang Rui secara langsung demi seorang pemuda. Ini benar-benar Nima, sudah lama tidak bertemu denganmu. Cheng Han tertegun. Baru-baru ini, dia telah melakukan banyak pekerjaan rumah secara pribadi untuk pemasok dan pemasar. Dia mencari banyak informasi, dan nama yang paling dia lihat adalah Yu Tianhao. Dia tahu bahwa Yu Tianhao adalah distributor anggur nomor 1 di Luzhu. Apa yang tidak saya duga adalah bahwa Yu Tianhao yang terkenal akan sangat menghormati Ye Chong. Dia menjadi semakin ingin tahu tentang Ye Chong. Yu Tianhao mencondongkan tubuh ke Ye Chong, dan berkata dengan sangat hormat, "Tuan Ye, saya benar-benar minta maaf, ipar laki-laki saya sama sekali tidak masuk akal, lihat saya melakukan ini. Apakah Anda puas, atau haruskah saya menemukan seseorang untuk membuang bajingan ini?" Semua orang terdiam. Ye Chong mengangkat bahu, mengatakan itu tidak masalah. Yu Tianhao berkata kepada yang lain, "Di masa depan, jika ada yang tidak memberi saya pekerjaan yang baik dalam bisnis Tuan Ye, mari kita lihat bagaimana saya menghadapinya." Sekelompok pedagang terus mengangguk dan membungkuk. "Tuan Ye, jangan khawatir, kami akan melakukan yang terbaik, cobalah melewati pasar Luzhu dalam waktu tercepat." Semua orang meyakinkan Ye Chong. Ye Chong mengangguk puas, lalu pergi bersama Cheng Han. Keduanya kembali ke kilang anggur, di dalam mobil. Cheng Han memandang Ye Chong dengan rasa ingin tahu, dan dia berkata, "Aku benar-benar semakin tidak memahamimu, Ye Chong." Menyeringai, "Kalau begitu, apakah kamu benar, semakin penasaran?" Cheng Han mengangguk. "Ya." Ye Chong tersenyum dan berkata, "Izinkan saya memberitahu Anda rahasia lain." Cheng Han segera menjadi tertarik, dan dengan cepat bertanya, "Rahasia apa itu?" Kapan seorang gadis menyukai laki-laki, langkah pertama adalah ingin tahu tentang dia. Kata Ye Chong sambil tersenyum. Setelah mendengar ini, wajah Cheng Han langsung memerah, dan dia melirik Ye Chong dengan mencela, "HMPH, kamu sangat tidak bermoral." Tapi diam-diam Cheng Han senang. Dia bahkan diam-diam khawatir tentang apakah dia layak menjadi pria yang luar biasa seperti Ye Chong. Keesokan harinya, Ye Chong awalnya ingin kembali ke desa Xiaoye, tapi tiba-tiba menerima telepon dari Long Xiu. Long Xiu tahu bahwa Ye Chong datang ke Luzhu, jadi dia ingin mengundang Ye Chong makan malam. Ye Chong tersenyum dan berkata, "Nona Long, apakah Anda ingin mengundang saya makan malam?" Saya benar-benar tersanjung. Long Xiu mendengus dan berkata, "Jangan sombong, bukan aku, bibiku yang ingin mengundang kamu untuk makan malam." Bibi Long Xiu, Long Mingyu, menderita penyakit serius terakhir kali, dan Ye Chong yang menyelamatkannya. Oleh karena itu, Long Mingyu berkata bahwa dia akan mentraktir Ye Chong makan secara langsung untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Ye Chong juga tidak menolak, dan kebetulan sudah waktunya untuk memeriksa kondisi fisik Long Mingyu dan melihat apakah ada gejala sisa. Siang hari itu, Ye Chong datang ke rumah Long lebih awal. Stuart Long sedang menunggu Ye Chong di gerbang taman pribadi keluarga Panjang. Setelah Ye Chong tiba di taman, ditemani oleh butler Long, dia datang ke halaman di tengah taman. Long Xiu sedang menunggunya di gerbang halaman. Long Xiu mengenakan sweter bulu ungu yang sangat indah hari ini, dan jaket kuning angsa di atasnya. Rambutnya diikat menjadi sanggul di belakang kepalanya, dan dia berdiri di sana menghentakkan kakinya dengan tangan di sakunya. Karena cuaca di luar relatif dingin, wajah kecil Long Xiu memerah karena kedinginan. "Ye Chong, kamu di sini?" Melihat Ye Chong, Long Xiu langsung menyapanya.
Ye Chong menatap Long Xiu sambil tersenyum. Dengan latar belakang salju putih, Long Xiu tampak seperti peri di salju, murni, cantik, dan bergerak. Setelah itu, Ye Chong mengikuti Stuart Long dan Long Xiu ke halaman. Halamannya tertutup salju, dan pohon-pohon sederhana di halaman ditutupi lapisan salju. Asap dari cerobong asap mengepul, dan batu bata biru dan ubin merah diletakkan di atas putih, menunjukkan semacam keindahan klasik dan ketenangan. Beberapa orang masuk ke ruangan, dan menemukan bahwa Long Mingcheng, Long Mingyu, Long Ying, Long Jie, dan beberapa anggota senior keluarga Long semuanya sedang duduk di meja makan. Di samping Long Mingcheng, ada 2 kursi kosong. Long Xiu menarik Ye Chong sambil tersenyum, berjalan ke sisi Long Mingcheng, memintanya duduk di sana, lalu duduk di sebelah Ye Chong sendiri. Dengan pengaturan tempat duduk seperti itu, bisa dibayangkan betapa pentingnya keluarga panjang bagi Ye Chong. Ketika Long Ying melihat Ye Chong untuk pertama kalinya, dia mengertakkan gigi dengan kebencian, dia berharap bisa bergegas dan membunuh Ye Chong sekarang. Hingga saat ini, Long Ying masih percaya bahwa putranya Long Xixian dibunuh oleh Ye Chong. Tapi dia juga tahu bahwa dia sama sekali bukan lawan Ye Chong. Jadi, dia menahan amarahnya, 10 jarinya memutih, dan duduk di sana menatap Ye Chong dengan kejam. Setelah melihat Ye Chong, Long Mingyu segera menunjukkan senyum yang sangat ramah, dan berkata, "Tuan Ye, saya selalu ingin mentraktir Anda makanan ini, tetapi saya tidak pernah memiliki kesempatan. Anda bebas hari ini, dan makanan kecil tidak cukup untuk memberi penghormatan kepada Anda." Ye Chong tersenyum dan berkata, "Nona Long, kamu terlalu sopan," kata Long Mingyu. Nyatanya, status Long Mingyu di keluarga panjang sedikit lebih tinggi daripada Long Mingcheng. Ye Chong bisa mendapatkan penghargaan Long Mingyu, dan dia bisa berjalan menyamping di keluarga panjang. Memikirkan hal ini, Long Ying memegang garpu dengan getir, dan menusukkan keras ke daging sapi di piring. Ayah Long Xiu, Long Jie, berkata, "Tuan Ye, saya mengundang Anda ke sini hari ini untuk berterima kasih karena telah menyelamatkan bibi saya. Jika Anda tidak ada di sana hari itu, bibi saya mungkin telah dibunuh oleh dukun itu." Chong tersenyum, "Tidak apa-apa, itu mudah dilakukan. Tuan Ye, kamu sangat rendah hati, kamu sangat muda dan memiliki kemampuan yang luar biasa. Itu tidak mudah." Long Mingcheng mengagumi, Long Jie juga menggema sambil tersenyum. Awalnya, pilih Tuan Ye. Xiu memilih Tuan Ye, yang merupakan keputusan paling tepat yang dia buat. Terutama keputusan real estate di zona pengembangan baru. Sekarang gadis kecil ini memiliki salah satu proyek terpenting keluarga panjang. Long Mingcheng memandang Long Xiu dengan penuh kasih. Beberapa tetua dari keluarga panjang juga menganggukkan kepala dan memuji Ye Chong. Di seluruh meja makan, Long Ying adalah satu-satunya memelototi Ye Chong sepanjang waktu. Long Mingyu tersenyum, "Tuan Ye, untuk berterima kasih karena telah menyelamatkan nyawa wanita tua itu, saya memutuskan untuk memberi Anda hadiah. Anda tidak boleh bertemu siapapun. Anda harus menerimanya. Diparkir di halaman belakang sekarang, kita akan pergi dan melihat-lihat setelah makan malam nanti," kata Long Mingyu sambil tersenyum. Apa yang dikatakan Long Mingyu membangkitkan minat Ye Chong. Benda diparkir di halaman belakang seharusnya menjadi hal yang besar. Jika tidak apa-apa untuk membawanya begitu saja. Dan kata berhenti digunakan lagi, seharusnya mobil atau semacamnya. Ye Chong berspekulasi di dalam hatinya, tapi dia sudah punya mobil sekarang, keluarga panjang tidak akan sebodoh itu untuk memberinya mobil lain. Ye Chong memikirkannya, tapi dia tidak memikirkan apa itu. Jadi dia berhenti memikirkannya. Bagaimanapun, dia akan mengetahuinya sebentar lagi. Long Mingcheng tertawa keras dan berkata, "Hadiah ini membuatku banyak berdarah." "Ya, bibiku tidak pernah memberiku hadiah sebagus ini." Long Xiu berkata dengan genit, "Ye Chong, berbalik dan berikan aku hadiah ini. Anda harus meminjam saya untuk bermain, Anda tahu." Ye Chong tidak bisa tertawa atau menangis.
tetapi dia menjadi semakin tertarik dengan apa yang dikatakan beberapa orang. Saat ini, pelayan dapur membawa sebotol anggur antik. Long Ying, yang selalu memiliki wajah muram, tiba-tiba mencerahkan matanya, dan diam-diam melirik pelayan itu. Dan pelayan itu juga memandang Long Ying pada saat yang sama, dan ada pertukaran rahasia di antara keduanya. Momen ini sangat singkat sehingga kebanyakan orang tidak dapat melihatnya, tetapi tidak luput dari pandangan Ye Chong. Ye Chong tidak mengatakan apa-apa, dan dia masih sama seperti sebelumnya, berbicara dengan semua orang sambil tersenyum. Pelayan sudah datang ke meja. Long Mingcheng segera memerintahkan pelayannya untuk menuangkan segelas anggur untuk Ye. Tuan Ye, ini adalah koleksi keluarga panjang kami yang sudah tidak dicetak lagi. Ini telah dikumpulkan selama 150 tahun, dan ditinggalkan oleh orang tua kami dari keluarga panjang. Jika bukan untuk menjamu tamu terhormat seperti Anda, saya akan enggan membawanya keluar untuk diminum. Long Mingcheng berkata sambil tersenyum. Long Xiu mengangguk dan berkata, aku bisa bersaksi tentang ini, biasanya aku ingin menciumnya, tapi kakek tidak mengizinkanku. Mendengarkan apa yang dikatakan Long Xiu, semua orang tertawa. Namun, anggur ini memang sangat berharga. Ini adalah anggur yang baik yang diseduh oleh generasi keluarga Long sebelumnya. Ketika diturunkan ke generasi Long Mingcheng, resep pembuatan anggurnya hilang, dan hanya setengah botol dari anggur yang baik ditinggalkan. Jadi Long Mingcheng menganggapnya sebagai harta karun, dan dia enggan untuk menyesapnya. Setelah itu, pelayan itu dengan hati-hati menuangkan secangkir untukmu, aroma anggur. Segera memenuhi seluruh ruangan, Ye Chong menarik napas dengan hidungnya dan berkata, ini benar-benar anggur yang enak. Semua orang mengendus hidung mereka dengan keras. Long Mingcheng menjilat bibirnya, dia tidak tahan untuk minum anggur ini sendiri. Putra sulungnya, Long Jie, juga menatap cangkir di depan Ye Chong, dan air liurnya akan mengalir keluar. Long Ying juga menatap cangkir Ye Chong dengan saksama, tetapi dia memiliki pemikiran lain di dalam hatinya, minumlah dengan cepat. Kamu harus minum dengan cepat, Long Ying bergumam di dalam hatinya, berharap dia bisa mengambil cangkir itu dan menuangkannya ke cangkir Ye Chong. Mulut, ekspresi semua orang secara alami tidak bisa lepas dari mata Ye Chong. Ye Chong memandang Long Ying, mencibir, lalu mengambil cangkir di depannya dan meminumnya. Ini benar-benar anggur yang enak, Ye Chong berseru. Lalu meletakkan gelas kosong di depannya. Long Mingcheng berkata sambil tersenyum, bagaimana kabar Tuan Ye? Ini bar yang bagus. Ye Chong mengangguk. Anggur yang benar-benar enak, tapi sayang sekali, sayang sekali. Long Mingcheng bertanya dengan curiga. Sayang sekali. Ye Chong berkata, sayang sekali aku hanya bisa minum anggur ini di masa depan. Semua orang di keluarga panjang tertegun. Apa maksud Ye Chong? Mereka dengan ramah mengambil anggur dan menyesapnya. Mungkinkah dia tidak puas dan ingin meminum seluruh panci anggur? Ini terlalu serakah, tahukah Anda? Bahkan Long Mingcheng pun enggan menyesap wine ini, biasanya dia hanya membukanya dan mencium baunya. Long Xiu diam-diam mencubit Ye Chong, dan berkata dengan marah, Ye Chong, apa yang kamu bicarakan? Meskipun Long Mingcheng sedikit malu, dia bukan orang yang pelit. Sebagai perbandingan, anggur apa ini? Jadi, dia tertawa dan berkata, karena Tuan Ye menyukainya, maka semua anggur ini akan diberikan kepada Tuan Ye. Ye Chong tersenyum dan berkata, Tuan Long, Anda salah paham. Jika itu diracuni, selain saya, orang lain akan diracuni dan mati jika meminumnya. Apa? Semua orang di keluarga panjang tercengang saat mengatakan ini. Hanya Long Ying yang duduk di sana dengan tenang, wajahnya muram dan dia tidak bersuara. Long Mingcheng memandang Ye Chong dan berkata, Tuan Ye, ini bukan lelucon. Hubungan dengan keluarga panjang kita, bagaimana kami bisa menyakitimu untuk proyek kerjasama besar? Apakah ada kesalahpahaman dalam hal ini? Kata Long Jie buru-buru. Ye Chong tersenyum dan menjelaskan, saya tidak mencurigai Anda meracuni. Hanya saja seseorang diam-diam meracuni Anda di dalam sementara Anda tidak tahu. Kemudian, dia menoleh ke Long Ying. Bukankah itu, paman kedua Long?
Wajah Long Ying menjadi gelap. Long Mingcheng dan yang lainnya memandangnya satu demi satu. Retak, Long Mingcheng menamparkan meja dengan tangannya yang besar, menyebabkan sumpitnya jatuh ke tanah. Dia berteriak, "Apa yang terjadi di sini? Apakah kamu benar-benar meracuni anggur?" Melihat masalah itu terungkap, Long Ying berdiri dengan marah, menunjuk ke arah Ye Chong dan mengutuk, "Mengapa kamu tidak mati? Kamu jelas-jelas minum, mengapa bukankah kamu mati? Anggur beracun kecil ini ingin membunuhku, itu terlalu kecil untukku," kata Ye Chong. Nyatanya, saat Ye Chong mencium bau anggur, dia tahu itu beracun. Tapi sekarang setelah dia meninggalkan tubuh Fana, racun semacam ini tidak ada artinya sama sekali baginya. Dia meminumnya di depan Long Ying. Long Mingcheng dan yang lainnya ketakutan. Ternyata wine itu benar-benar beracun. Long Mingcheng berteriak dalam hatinya bahwa itu tidak baik. Dia awalnya ingin mengundang Ye Chong untuk minum anggur berkualitas, tetapi akhirnya meminum anggur beracun. Ini buruk, apakah ini tidak menyinggung Tuan Ye? Anggur ini diracuni oleh Long Ying dan pelayan itu berkolusi. Pelayan itu biasanya memiliki hubungan yang baik dengan Long Xixian. Untuk membalaskan dendam tuan lamanya, dia bekerja sama dengan Long Ying untuk membunuh Ye Chong. Melihat Ye Chong minum, Long Ying sangat gembira pada awalnya. Mengira Ye Chong akan mati kali ini, dia bisa membalaskan dendam putranya. Tapi tak disangka, setelah Ye Chong meminum anggur beracun itu, tidak terjadi apa-apa. Long Mingcheng sangat marah. Dia berdiri dan berjalan ke sisi Long Ying, dan menamparkan Long Ying ke tanah dengan satu tamparan. Terlepas dari usia Long Mingcheng, dia memiliki kekuatan yang besar. Dan saat mengenai wajah Long Ying tidak berani mengelak, jadi wajahnya bengkak dan tinggi saat dipukul oleh Long Mingcheng. Long Mingcheng memarahi, "Kamu bajingan tidak berbakti, beraninya kamu meracuni Tuan Ye dalam anggur. Kamu menyakiti keluarga panjang kami, tahukah kamu?" Long Ying menutupi wajahnya dan berteriak histeris. "Ayah Ye Chong membunuh cucumu, bunuh cucuku, nak, bukankah aku harus membalas dendam? Bukankah seharusnya aku membunuh Ye Chong? Bukankah dia hanya kepala desa kecil? Apakah kita masih takut padanya di keluarga panjang? Kamu terlalu pengecut, jika kamu tidak membalas dendam, aku akan membalas dendam, kamu takut mati. Tapi aku tidak takut mati." Long Mingcheng gemetar karena marah, menunjuk ke arah Long Ying dan berkata, "Aku sudah memberitahumu sejak lama bahwa masalah ini belum diselidiki dengan jelas, kenapa kamu begitu impulsif? Bisakah kamu lebih pintar saat melakukan sesuatu? Hari ini aku akan memotong kakimu, aku akan membiarkanmu memiliki ingatan yang lebih baik di masa depan." Pada saat ini, pelayan yang membawa anggur berlutut di tanah dengan celepuk, dan berkata, "Tuanku, ini semua salahku, ini semua tanggung jawabku. Jika Anda ingin menghukum, hukumlah saya, itu tidak ada hubungannya dengan paman kedua." Long Mingcheng mendengus, "Apakah menurutmu aku akan mengampunimu?" Setelah itu, Long Mingcheng buru-buru berjalan ke sisi Ye Chong dan berkata, "Tuan Ye, maafkan aku tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi. Aku minta maaf padamu atas nama keluarga panjang." Ye Chong melambaikan tangannya dan berkata, "Lupakan saja. Mereka datang untuk membunuhku karena mereka ingin membalaskan dendam Long Xixian. Demi Long Lao, aku tidak akan mengejarnya." "Terima kasih, Tuan Ye," kata Long Mingcheng buru-buru. Saat ini, suasana di seluruh ruangan agak aneh. Meskipun anggota keluarga panjang lainnya tidak mengatakan apa-apa, mereka semua memiliki keraguan tentang Ye Chong di dalam hati mereka, dan bahkan Long Xiu sedikit tidak yakin di dalam hatinya. Lagi pula, berita yang tak terhitung jumlahnya dari tempat kejadian pada saat itu semuanya dapat membuktikan bahwa Long Xixian dibunuh oleh Ye Chong. Semuanya, aku akan mengatakannya lagi di sini. Aku tidak membunuh Long Xixian, Qin Yulong yang membunuhnya, dia hanya ingin menyalahkanku dan membiarkan keluarga panjangmu berurusan denganku, kata Ye Chong acuh tak acuh. Melihat semua orang tampak tidak yakin, Ye Chong melanjutkan, "Kamu tidak harus percaya sekarang. Tapi masih ada saksi, yaitu istri Long Xixian, Qin Meier. Ketika aku menemukannya,
kamu secara alami akan memahami kebenaran dari peduli. Long Mingyu berkata, saya percaya Tuan Ye. Sekarang ibu pemimpin tua telah berbicara. Siapa yang berani menolak? Kecuali Long Ying, dia menyipitkan matanya dan mencibir. Oke, saya akan melihat apakah Anda dapat menemukan Qin Meier. Jika Anda tidak membunuh Sixian, maka saya akan berlutut dan meminta maaf kepada Anda. Jika Anda melakukannya, saya akan melakukannya terus mengejar dan membunuhmu. Jangan pernah mati. Ye Chong tidak menyangka bahwa Long Ying ini masih seorang pria dengan sedikit tulang punggung, dan pelayan itu juga dianggap setia. Memikirkan hal ini, Ye Chong berkata kepada Long Mingcheng, lupakan saja kali ini. Tuan Ye, Anda sangat murah hati, tetapi mereka dapat terhindar dari hukuman mati. Tetapi kejahatan hidup sulit untuk dimaafkan, saya harus membiarkan mereka pelajari pelajarannya, dan jangan pernah berani melakukannya lagi. Aku tidak menghormatimu. Setelah Long Mingcheng selesai berbicara, dia meminta seseorang untuk mendorong Long Ying dan pelayan itu turun. Selanjutnya, semua orang terus makan. Long Mingcheng melirik kendi anggur dari waktu ke waktu, menggelengkan kepalanya sambil menghela nafas. Sekarang, anggurnya sudah beracun, dan orang lain tidak bisa lagi menikmati rasa anggur yang enak ini. Hanya Ye Chong yang masih meminumnya sebagai anggur biasa. Ye Chong, kenapa kamu tidak takut racun? Long Xiyu bertanya dengan rasa ingin tahu. Ye Chong menyentuh hidungnya, ya, aku terlahir dengan fisik yang istimewa. Jadi, Long Mingcheng bersembunyi hampir sepanjang hidupnya, enggan menyesap anggur, jadi Ye Chong meminumnya cangkir demi cangkir. Long Mingcheng tiba-tiba merasa makan itu tidak enak. Saat makan, dia minum setengah dari kendi anggur. Setelah makan malam, Ye Chong tersenyum dan berkata kepada Long Mingcheng, Old Long, saya tidak bisa minum anggur Anda dengan gratis. Meskipun formula pembuatan anggur Anda unik, saya tahu itu. Long Mingcheng dan yang lainnya kagum, Tuan. Ye, apa yang kamu katakan? Long Xiyu memandang Ye Chong dengan tidak percaya, dan bertanya, anggur ini telah hilang selama ratusan tahun. Kamu bilang kamu tahu resep pembuatan anggur. Apakah itu benar? Ye Chong berkata sambil tersenyum. Pada awalnya, bukankah kamu masih tidak percaya bahwa aku akan bisa melukai tinju? Long Xiyu berpikir sejenak. Ya, memang ada banyak rahasia di Ye Chong. Sepertinya hanya dia yang tidak bisa berpikir itu, tapi tidak ada yang Ye Chong tidak bisa lakukan. Setelah itu, Ye Chong meminta seseorang untuk mengambil pulpen dan kertas, menuliskan resep pembuatan anggur, dan menyerahkannya kepada Long Mingcheng. Dia berkata, menurut resep ini, dalam waktu 30 hari, kita dapat menyeduh anggur berkualitas yang sama dengan milik keluarga panjangmu. Long Mingcheng sangat gembira. Dia tahu bahwa Ye Chong tidak perlu berbohong tentang masalah semacam ini, dan berdasarkan pengalaman masa lalu, Ye Chong pasti memiliki kemampuan seperti itu. Memikirkan hal ini, dia tertawa dan berkata, bagus sekali, Tuan Ye, keluarga panjang kami menghasilkan uang dengan mentraktirmu makanan ini hari ini. Long Mingyu juga tersenyum, bagaimana? Hadiah, lumayan kan? Tidak buruk, aku ingin memberi Tuan Ye helikopter lagi sekarang. Long Mingcheng tertawa, Ye Chong hampir memuntahkan seteguk air. Mas Long, Anda tidak bermaksud mengirimi saya helikopter, bukan? Hei, itu benar, Tuan Ye, jangan menolak, kata Long Mingyu. Benar, Tuan Ye, kami tahu Anda tinggal di desa Xiaoye di kota Beijiang. Sangat tidak nyaman untuk pergi dari Beijiang ke Luzhu kami, butuh 2 hari untuk bola-balik. Jika Anda memiliki helikopter, hanya butuh setengah jam untuk bola-balik, sudah cukup. Dan kamu bisa datang dan pergi kapan saja. Kata Long Mingcheng. Long Xiyu tersenyum dan berkata, hehe, apakah ini berguna untukmu? Ye Chong mengangguk dengan penuh semangat, ini sangat berguna, bahkan hadiah ini terlalu mahal. Haha, Tuan Ye, jangan jadi, kamu menyelamatkan hidupku, jadi apakah hidupku tidak sebagus helikopter? Long Mingyu tertawa, Ye Chong bukan orang yang pemalu. Jadi dia berkata terima kasih, dan menerima hadiah itu. Long Xiyu hihi,
akan lebih mudah bagi kita untuk membicarakan proyek setelah ini. Long Jie berkata sambil tersenyum, Tuan Ye, jika Anda datang ke sini untuk menemukan Siyu di masa depan, akan lebih mudah bagi Anda berdua untuk berkencan atau semacamnya. Mendengar ini, wajah cantik Long Siyu memerah, ayah, apa yang kamu bicarakan? Setelah itu, semua orang di keluarga panjang membawa Ye Chong ke halaman belakang. Di ruang terbuka di halaman belakang, sebuah helikopter hijau militer 4 tempat duduk diparkir. Long Siyu berkata kepada Ye Chong, ini adalah helikopter seri L-7101 tercanggih di Amerika Serikat. Bibi saya dan saya sudah lama memohon, tetapi dia tidak akan memberi saya satu pun. Setelah Anda memiliki helikopter, Anda harus membawa saya ke bermain di langit di atas Luzhu. Long Mingcheng memarahi Long Siyu dengan penuh kasih. Kamu benar-benar bisa main-main. Bukankah menurutmu helikopter ini terbang secara acak? Penting untuk mengomunikasikan rute dengan departemen terkait sebelumnya. Long Mingyu berkata kepada Ye Chong, Tuan Ye, jangan khawatir. Kami telah membeli rute udara dari Luzhu ke desa Xiaoye dari departemen terkait, dan jarak garis lurus hanya membutuhkan waktu 20 menit. Setelah itu, Long Mingyu menemukan orang lain yang berpakaian seperti pilot. Dia berkata kepada Ye Chong, Tuan Ye, ini pilot Laoli. Dia bisa mengajarimu cara menerbangkan helikopter ini. Jika kamu tidak ingin belajar, nanti Laoli bisa menjadi pengemudi penuh waktu Anda. Ye Chong tersenyum dan berkata, sebaiknya aku belajar sendiri. Setelah itu, pilot Laoli naik ke helikopter, dan Ye Chong juga duduk di posisi kopilot. Long Siyu duduk di barisan belakang sambil tersenyum dan berkata bahwa dia juga ingin merasakannya. Pilot Laoli menjelaskan panel instrumen untuk Ye Chong, fungsi setiap tombol di layar. Panel instrumen helikopter sangat rumit, merah, hijau, dan mencolok. Long Siyu berpikir dia memiliki ingatan yang sangat baik, tetapi dia masih mendengarnya dalam kabut. Namun, Ye Chong hanya mendengarkannya sekali. Itu menghafal semua isinya. Belakangan, Laoli mendemonstrasikan bagaimana sebenarnya mengendalikannya. Ye Chong mampu mengendalikan pesawat sendiri setelah hanya menontonnya sekali, dan setelah mengenalnya beberapa kali, tingkat teknisnya tidak lebih buruk dari Laoli. Dia bahkan lebih jelas dari Laoli dalam beberapa sudut defleksi dan kontrol variabel udara. Laoli berseru dengan takjub, jika dia bukan pilot berusia puluhan tahun, maka dia jenius dalam menerbangkan pesawat. Setelah itu, Ye Chong mengemudikan helikopter, membawa Long Siyu bersamanya, dan berjalan-jalan di taman pribadi Long Siyu, keluarga, dalam lingkaran. Mereka tidak berani mengemudi terlalu jauh, karena mereka tidak bisa terbang di langit tanpa izin. Namun, Long Siyu masih berteriak dengan takjub, wow, kamu sangat kuat. Ye Chong, wow, sedikit lebih tinggi, aku ingin melihat awan itu, melihat dari atas ke bawah. Sungguh berbeda, rasanya seperti seluruh Luzhu telah berubah, bersambung.